Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dinisa, NPM 100903907, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap work-life balance, studi kasus pada Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Latar belakang, sumber daya manusia sebagai salah satu modal yang harus dimiliki agar tercapainya tujuan sebuah organisasi. Sumber daya manusia tentunya tidak hanya bagian kecil dari organisasi, melainkan sebuah aset penting harus dijaga sebaik mungkin dan dikembangkan karena akan memberikan kontribusi untuk organisasi. Menurut Hockman dan Oldham, dalam Kasmis 2018, setiap inti dari pekerjaan mencakup aspek materi pekerjaan yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Dengan semakin besarnya keragaman aktivitas pekerjaan yang dilakukan, maka seseorang akan merasa pekerjaannya semakin berarti. Masalahan pada studi kasus ini yaitu dengan keterlibatan penuh karyawan dalam menyesuaikan pekerjaan dari awal hingga akhir membuat karakteristik pekerjaan semakin rumit, karena pekerjaan tidak akan bisa ditinggal. Semakin rumitnya dan lelahnya dalam menyesuaikan pekerjaan akan membuat work-life balance karyawan semakin rendah, sehingga akan mengganggu jam istirahat. Rumusan masalah dalam ini yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik pekerjaan terhadap Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Yang kedua, bagaimana work-life balance karyawan Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Lalu yang ketiga, seberapa besar pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap work-life balance pada karyawan Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana karakteristik pekerjaan Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana work-life balance studi kasus pada karyawan Pusat Pengembangan SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seberapa besar pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap work-life balance studi kasus pada karyawan Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Yang berikutnya yaitu analisis korelasi. Kan hasil output di atas terlihat bahwa koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,723 termasuk dalam tingkat hubungan yang kuat. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah, di mana semakin baik karakteristik pekerjaan maka diikuti semakin meningkatnya work-life balance. Lalu analisis koefisien determinasi. Sekarang tabel di atas diperoleh informasi bahwa R2 terdapat nilai 0,522. Nilai tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan kontribusi atau pengaruh yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi KD, dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Koefisien determinasi sama dengan 0,723 pangkat 2 dikali 100%, yaitu dengan hasil sama dengan 52,2%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap work-life balance sebesar 52,2%, dengan nilai sisanya yaitu 47,8% merupakan pengaruh variabel lain. Kesimpulan, karakteristik pekerjaan pada Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR masuk ke dalam kategori yang sangat tinggi. Tentunya beberapa upaya telah dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR sudah ditetapkan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari uji deskriptif dengan persentase 83,96%. Lalu yang kedua, work-life balance pada Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR masuk dalam kategori sangat tinggi. Work-life balance pada Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR sudah ditetapkan dengan baik. Hal ini bisa dilihat pada hasil uji deskriptif dengan mendapatkan hasil yang sangat tinggi dengan persentase 88,80%. Lalu yang ketiga, berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan mengenai pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap work-life balance, hasil menunjukkan nilai T hitung yang diperoleh sebesar 4,039, lebih besar T tabel sebesar 1,992, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa HO ditolak dan HA diterima, artinya pengaruh signifikan dan positif. Menurut hasil penelitian, karakteristik pekerjaan terdapat nilai rata-rata sangat baik, tetapi terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kembali, seperti dimensi otonomi di Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR.
Kebebasan dan keleluasan karyawan perlu ditingkatkan. Dengan demikian, agar karyawan pekerja dapat menentukan jadwal kerja agar menciptakan produktivitas, tentunya hal ini menciptakan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang kedua, menurut hasil penelitian variabel work-life balance, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan kembali seperti memperhatikan keseimbangan kepuasan pada pusat pengembangan kompetensi SDA dan pemukiman BPSDM Kementerian PUPR. Karena prestasi didapatkan sangatlah tidak mudah, maka instansi diperlukan apresiasi kepada karyawan. Dengan begitu karyawan akan merasa dihargai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.